Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Taufik Nik dalam kanal yang bertagline To be a great Muslim Planner. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang hukum sebab akibat. Setelah sebelumnya kita sudah berbicara juga tentang hukum sebab akibat. Tapi saya ingin membahas dari sisi lain, bahwa ternyata yang menjadi penyebab itu bisa kita kategorikan menjadi 4 kategori. Dan ini harus kita kenali, supaya kita siap menghadapi akibatnya. Sebab pertama, itu lahir dari diri kita sendiri. Diri kita. Jadi akibat yang sebabnya adalah kita melakukannya sendiri. Kita mandi, maka diri kita bersih. Kalau diri kita bersih, kita menjadi lebih tampan mungkin, lebih cantik mungkin, ya, lebih pantas dipandang, enak dipandang, dan seterusnya. Kita makan, kita tidur, atau kita berperilaku yang buruk yang menyebabkan akibat yang buruk, itu dari diri kita sendiri. Pada saat kategori itu ada diri kita, maka kita lakukan hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan itu lakukan dengan sebaik-baiknya dengan memilih sebab-sebab yang kita anggap baik menurut keyakinan kita. Kemudian yang kedua, itu adalah sebab yang dilakukan di luar kendali kita. Siapa itu? Yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain melakukan sesuatu yang baik. Kebaikannya membuat akibat yang dampaknya baik kepada diri kita. Orang lain melakukan sesuatu kejahatan yang dampak kejahatannya mengenai kita. Mari kita lihat, ternyata kita ini bisa mendapatkan kebaikan dari tetangga kita yang baik. Dan kita dapat keburukan dari tetangga kita yang buruk. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, agar kita cukup bisa menjadi sebab, mengkondisikan sebab terjadinya akibat yang baik untuk diri kita, karena orang lain yang melakukannya. Kenapa kemudian ada kata-kata wong kang soleh kumpulono? Agar kesalehannya dia memberikan dampak yang baik kepada diri kita. Jauhilah orang-orang yang jahat. Jauhilah orang-orang yang dalam tanda petik bodoh, yang karena kebodohannya itu bisa merusak, menjadikan ketidakseimbangan kehidupan kita. Maka orang-orang yang pintar itu, apabila diberi salam tentang kebodohan, maka dia cukup menjawab salamnya dengan cukup baik, lalu dia menghindar. Kecuali kalau dia memiliki kendali atas kebodohan orang itu untuk dilakukan perubahan. Kemudian yang ketiga ini termasuk kategori yang juga di luar kendali kita. Yaitu apa? Ternyata sebab itu bisa berasal atau datang dari alam semesta. Alam semesta itu misalnya hujan. Siapa yang bisa mengendalikan hujan? Mungkin dulu ada upaya orang bisa membuat hujan, tapi harganya sangat mahal dan tidak mungkin dilakukan secara terus-menerus. Apalagi ada kekuatan angin yang tidak bisa, yang unpredictable misalnya. Mungkin manusia sudah sampai pada derajat bisa meriset, bisa kemudian menerka, meramal, tetapi tidak 100% bisa. Dan karena itu, alam semesta ini
lebih banyak adalah di luar kendali manusia. Hujan yang lebat disertai angin berhari-hari menyebabkan banjir. Lautan yang ombaknya sampai tingginya bermeter-meter itu menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Gunung bisa meletus. Manusianya bisa meramalkan nanti akan meletus. Meletusnya seperti apa juga sulit diterka. Ada hal-hal yang di luar penerkaan manusia. Di situ makanya ada angin, ada api, ada air, ada gunung, ada matahari. Siapa yang bisa mengendalikan matahari? Manusia nggak bisa menjadikan matahari itu yang dari timur ke barat itu menjadi dari barat ke timur. Makanya Raja Namrud ketika berjidal berbantahan dengan Nabi Ibrahim, dia terdiam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkannya di barat. Maka kalau engkau Tuhan, terbitkanlah dari barat. Namrud terdiam. Kemudian yang keempat ini khususnya kita sebagai seorang muslim, mukmin, mengimani. Semua ini terjadi karena iradah Allah. Semua ini terjadi karena kehendak Allah. Dan apabila Allah menghendaki, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila dia Allah itu menghendaki sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun, maka dia hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Allah adalah Rabb semesta alam. Allah adalah Rabb-nya juga manusia. Allah yang mengendalikan semua ini. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb itu artinya adalah mengelola, memelihara, menjaga, mengatur. Tidak ada satupun yang lepas dari kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, maka kita, jadi ini adalah kehendak Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentu adalah di luar kendali kita. Mari kita lihat. Ternyata 4 ini satu kita mengendalikannya. Dan 4 dari 4 itu 3-nya di luar kendali kita. Apa informasi yang bisa kita petik hari ini dari sini adalah bahwa umpama ini dikatakan 100%, kita hanya memegang 25%. Itu pun 25% kita tidak selamanya bisa mengendalikan. Jantung kita tidak mengendalikannya. Nyawa kita tidak mengendalikannya. Kapan lepas, kita juga tidak pernah tahu. Maka oleh karena itu yang kita lakukan di sini adalah kita optimalkan di sini peran kita pada diri kita ini untuk hal-hal yang kita kendalikan adalah dengan ikhtiar sebaik-baiknya. Ikhtiar seoptimal mungkin. Dan untuk yang kedua, 3, 4 ini tidak bisa kita ikhtiarkan karena di luar kendali kita, maka kita adalah pasrah. Pasrah dengan husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sandarkan kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah namanya tawakal. Pemirsa, ternyata kita perlu tahu, tawakal ini adalah kunci yang membuat yang tidak terkendali ini menjadi terkendali. Jadi kalau kita ini pasrah, problem yang tadi kita anggap problem, ketika kita pasrah tidak menjadi problem karena kita menerimanya. Karena itu kita bisa berdamai dengan apapun yang terjadi karena kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang mukmin itu meyakini apabila seseorang itu bertawakal kepada Allah,
maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi sekali lagi, bahwa sebab melahirkan akibat, ini adalah sebab, ini adalah sebab, ini yang kita kendalikan, ini yang di luar kendali kita, tapi dua-duanya ini adalah yang kita kendalikan. Berdasarkan pemikiran ini, maka sesungguhnya kita bisa tetap mengendalikan diri kita, baik pada ranah ikhtiar maupun ranah tawakal. Hanya persoalannya, sampai sebatas mana kita mau berlatih untuk benar-benar bisa mengendalikan diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan kecenderungan-kecenderungan yang baik. Kita bisa memaafkan, kita bisa berlapang dada, kita bisa bersyukur, kita bisa bersabar, kita bisa bersemangat, mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita. Itulah kuncinya yang akan terus kita pelajari agar kita memiliki pola-pola yang baik itu dalam hal ikhtiar maupun tawakal. Sampai di sini apa yang bisa saya bagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.